Qudwah TV, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi dalam beragama. Saudaraku yang semoga kita selalu mendapatkan taufik Allah, seringkali kita mendengar kata bid'ah, baik dalam ceramah maupun dalam untayan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, tidak sedikit di antara kita belum memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan bid'ah sehingga seringkali salah memahami hal ini. Bahkan perkara yang sebenarnya bukan bid'ah kadang dinyatakan bid'ah atau sebaliknya. Tulisan ini, insya Allah, akan sedikit membahas permasalahan bid'ah, dengan tujuan agar kaum muslimin bisa lebih mengenalnya sehingga dapat mengetahui hakikat sebenarnya. Sekaligus pula video ini akan sedikit menjawab berbagai kerancuan tentang bid'ah yang timbul beberapa tahun ini. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, agama Islam ini telah sempurna sehingga tidak perlu adanya penambahan atau pengurangan dari ajaran Islam yang telah ada. Marilah kita renungkan hal ini pada firman Allah Ta'ala, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu." Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Seorang ahli tafsir terkemuka Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, inilah nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar bagi umat ini di mana Allah telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka pun tidak lagi membutuhkan agama lain. Juga tidak membutuhkan nabi lain selain Nabi mereka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Allah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada kalangan jin dan manusia. Maka perkara yang halal adalah yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam halalkan dan perkara yang haram adalah yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam haramkan. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, seseorang yang hendak beramal hendaklah mengetahui bahwa amalannya bisa diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat diterimanya amal. Kedua syarat ini telah disebutkan sekaligus dalam sebuah ayat. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan Rabb-Nya dengan sesuatu pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ibnu Katsir mengatakan mengenai ayat ini, inilah dua rukun diterimanya amal yaitu 1. Ikhlas kepada Allah dan 2. Mencocoki ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak." Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak." Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hadits ini adalah hadits yang sangat agung mengenai pokok Islam. Hadits ini merupakan timbangan amalan zohir, lahir. Sebagaimana hadits inamal amalu biniat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Apabila suatu amalan diniatkan bukan untuk mengharap wajah Allah, pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran. Begitu pula setiap amalan yang bukan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka amalan tersebut tertolak. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qudwah TV. Memahami Islam dengan pemahaman para sahabat.